Dulu kalau cerita kata mama tuh papa kalau waktu mau ngapel kan belum dibolehin kan karena masih SMP. Itu ngelihat atap rumahnya. Wah, udah sedih Pak Haji, sedih. Bajunya gitu. Tinggi tidak menjadi terbang, rendah tidak menjadi tinggi. Kita harus lihat bahwa ini adalah rasa syukur yang kita dapat. Iya. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita mungkin membutuhkan pekerjaan itu, tapi kita mendapatkan. Jadi kita harus bersyukur aja. Syukuri apa-apanya. Apanya dong? Tidak ada pesta yang tidak usai. Iya. Tapi Pak Haji tuh buat pesta-pesta yang lain lagi. Itu. Pesta selesai, kita bikin pesta lagi. Gitu, bro. Nanti, Bo! Iya. Party tuh. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga. Haji Andre Taulani Hasibuan. Boleh nggak penyebutannya benar nggak? Betul, karena Hasibuannya tapi enggak. Mamanya beliau yang Hasibuan. Jadi aku di keluarga tuh ada grup WhatsApp keluarga, Ya. itu Hasibuan Haumahu Family. Homau Family. Haumahu. Hasibuan dan Haumahu Family. Oh, berarti orang beta sana. Orang beta. Papa aku tuh orang Ambon. Ambon. Papa beta orang Ambon. Ambon Jawa. Ambon Mama Jawa. Batak. Batak. Tapalu di Selatan, Tapsel. Tapsel, Mandailing. Sipirok. Iya. Iya. Spiral. Tapi Pak Haji pernah kayak balik ke kampung dulu kecil-kecil pernah nggak Pak Haji? Maksud kamu? Ke Tapsel gitu. Ke Tapsel? Oh, aku belum pernah. Karena aku lahir di Jakarta dan besar di sini. Belum pernah ke kampung. Oh iya. Karena keluarga di sana juga udah nggak ada kan. Semua udah pernah ke Jakarta semua. Termasuk ke Ambon juga. Ke Ambon juga gitu. Belum pernah juga. Tapi tahu kisahnya. Tapi kalau manggung di Ambon pernah. Stinky. Stinky dulu. Stinky. Tapi gimana ketemu jangan itu satu Batak tuh, Tapsel. Satu kan Ambon kan jaraknya sangat jauh. Pernah diceritain nggak sama orang tua? Pernah. Papaku dulu itu memang ngincer mama tuh dari mulai mama tuh SMP. Ya serius ini benar. Berarti dua-dua sudah di kota yang sama di Di Jakarta. Jakarta, iya. Oh, kukira lagi SMP di Ambon. Enggak. Akan kuincar anak SMP di Tapsel. di Sipiro gitu. Sampai dia SMA terus deketin sampai ketika udah lulus dan sudah cukup umurnya baru dilamar. Gitu. Jadi bapak tuh sangat sabar menunggu mama tuh. Dulu kalau cerita kata mama tuh papa kalau waktu mau ngapel kan belum dibolehin kan karena masih SMP. Itu ngelihat atap rumahnya. Wah, udah Sedih Pak Haji, sedih. Bajunya gitu. Tenang, sakit mata jadi ngeliat ya. Lebih ke risih pandangannya. Males sekali ganti-ganti baju. Sedih lihat bajunya begitu. ada orang sedih ngelihat baju orang. Sedih. Padahal tadi ngomongin mama bapaknya. Keganggu dia sama baju hoki. Itu bapak gua seneng lihat gentengnya betul. rumah mama tuh. Dulu gitu kan, karena nggak tahu kan. Lihat genteng rumahnya kita udah happy kan. Apalagi genteng terus ada dia gitu kan. Wah, tiba-tiba dia muncul walaupun cuma sekejap doang ngeliat. Wah, kayak seneng banget Iya, di genteng. Enggak, di rumahnya. Bisa di genteng. Mana tahu ngeliat Tadi kan ngeliatin genteng. Ngeliatin genteng, mana tahu muncul Oh, di berarti genteng. secara rumah dekat ya, tetangga? Enggak, jauh. Mama tuh di Grogol, papa di Kartini. Jauh juga. Kartini Jakarta tahu nggak? Timur. Iya. Terus ngeliat gentengnya gimana tuh? Kalau pas datang ke rumah. Jadi sengaja datang seolah-olah kayak mau apel cuman di depan rumahnya doang Kadang ngeliatin. nggak boleh masuk. Liatin aja genteng tuh udah girang banget ya. Berharap mama gue muncul gitu. Iya. Kebayang. Tadinya mau muncul, cuman ada iklan berikutin. Naik Vespa bokapku dulu. Vespa ya? Oh, masih ada fotonya tuh Vespa VBB. VBB 62. 62 ya. Tapi udah dijual ya, maksudnya nggak ada barang ya. Nggak ada barang. Padahal kalau jadi kolektor item. Aku simpen Iya. banget sejarah itu pasti. Ya apalagi kan dulu mungkin maksudnya pihak dari ibu kan berarti orang Batak kan kebayang kerasnya gimana mungkin pada masa itu ya. Iya. Tapi kan secara karakter sama, bapak juga Ambon kan? Ya tapi kan posisi anak-anak ini ketemu orang tua ngedatengin rumah pasti tertib lah. Bener. Dan kakek gua itu, bapaknya mama,
CPM. CPM, polisi militer. Polisi militer sama. Bapak gua dulu waktu mau deketin nyokap gua, pernah ditaruhin beceng. Berani berapa? Nah, itu jual. Dan nggak boleh juga dijual. Emang dagang itu dari gen ya ternyata ya. Maksudnya dia bilang, kamu kalau mau serius sama anak saya jangan macam-macam, jangan memang gitu. Siapa yang nggak ngedrop ya gitu ya? Bapak gua langsung, tapi kan Ambon kan, nggak gentar, maju iya. terus. Tapi Pak Haji kan kalau misalnya biasa orang tua Sumatera biasanya kita tuh sering banget kena pukul lah. Apa namanya ya, maksudnya sistem parentingnya dulu. Ya. Parenting zaman dulu kan. Iya. Kalau Pak Haji juga Apalagi ini Enggak. Mama Batak, Bapak Ambon. Kan di kebayangan wah keras nih dua-dua. Mama Batak, Papa Ambon kelahiran tahunnya masih dengan sistem pendidik ngedidiknya yang seperti itu. Itu dia. Nggak pernah. Tapi nggak pernah. Bokap gua tuh walaupun orangnya kelihatannya sangar gitu, tapi dia justru malah lemah lembut. Dia baik banget. anak laki-laki maksudnya nggak pernah dipukul, nggak pernah kena Bentar. Tergantung posisinya, anak tunggal, anak bungsu. Oh iya biasa. Gua anak pertama kan. Oh, justru 3 bersaudara, iya. Adek gua 3. Harusnya malah ini. Biasanya anak pertama keras gitu Nggak kan. pernah iri sama temen tuh, teman-teman dipukul. Kok masih dipukul ngiri? Iya kan teman-teman seumuran gitu kan, aku dipukul kemarin. Masa temen dipukul ngiri? Kan kadang posisi anak pertama tuh kan Nganan. Masa ngiri? Nganan. Kita sambil makan-makan aja kali ya, Mas. Santai aja. santai aja. Ambil aja. Kan maksudnya sebagai anak pertama kan biasa kan penerus keluarga besar gitu. Iya. Kan biasa Tegas, dia lebih tegas. dididik lebih keras gitu. Tegas tapi bukan berarti jadi kasar. Iya. Lu pakai tato begini nggak seberapa sama bokap gua. Bokap gua tuh sampai badan semua tatoan. Oh iya. Karena dulu dijulukinnya Robi Tato. Roto. Karena dia Roto. Robi tato. Bukan obat mata itu ya. Roto. Robi tato. Di Kartini itu bokap Nato. Oh. Siapa lewat ditato? Sini lo. Tato. Gitu. Orang tidur siang nggak ada kerjaan bang, sini tato. Jadi dulu kata mak gua, ini waktu dia Nato tuh kan waktu masih bujangan. Jadi kalau ngapelin nyokap gua tuh selalu pakai tangan panjang. Iya lah. Supaya nggak kelihatan. Calon mertua CPM. Iya kan? Ngelihat pemuda bertato urakan. Begitu pas udah nikah baru kan dia kelihatan jujur kan. Mama nyesel nggak mah? Ya udah cinta gimana lagi? Kena dia. Oh, udah cinta sama kan? Sama tato. Iya, sama tato. Kirain udah cintanya. Terus gua tanya, Pak Haji sambil dimakan ya? Mah, boleh nggak kalau Andre Nato? Mama gue langsung ngamuk. Jangan, udah cukup papa kamu aja, kamu jangan. Oh, itulah makanya Pak Haji nggak ada tato. Pak Haji emang ada niat juga pengen nato. Tadinya aku mau bikin tato kan, cuman kata nyokap begitu dan gue berpikir juga, oh iya, sayang lah aku udah umur segini juga mau ngapain lagi tato. Iya. Gitu. Iya kalau dulu mungkin masih muda-muda masih oke lu. Masih bisa dipamer-pamerin kalau muda-muda. Ya. Kalaupun diperbolehkan, mau gambar apa tatonya? Aku nggak ada gambar sih. Tapi Aku pengennya sebuah Quotes. lambang. oh, lambang. Logo apa? Logo apa? Erspo ya, mau Erspo di sini ya, mau apa? Logonya elang. Freedom. Freedom. Yang sering kali di story-nya dia kan. Iya, freedom. Tiba-tiba di postingan feed Instagram juga elang. Freedom. We arrive. Gitu kan. Orang ini nggak tahu apa Ji. Nggak tahu Orang ini dia. nggak dengerin. Nggak ngerti apa. Nggak ngerti arahnya We dia. The freedom dia. Freedom. Tapi kalau lihat-lihat di vlognya Prediksi lagi jalan-jalan kemana, bikin tuh tato temporary iseng-iseng. Dia biar kelihatan sangar. Oh. Berarti masih ada kayaknya kepinginan itu. Ada. Ada. Paling kalau misalnya pun boleh, gue bikin nama. Nah, nama. Siapa? Pak Haji. Step it. Kenapa? Ada apa? Kita nggak ada ngeliat apa-apa. Nggak ada. Ada apa? Ada apa sih? Kucing tadi. Nggak ada. Angker di rumah. Drek. ST 1 ceret kalian, Drek. Enak nih. Gelas 3. Ya. Maksudnya Nama anak gua. Oh, nama ya. Kenzi. Waluyo, Broto. Nggak ada dong. Kenzi, Dio, sama Sri Wahyuni. Kok ada Sri Wahyuni sih? Dio Kenzi Lova. Dio Kenzi. Dio Kenzi Lova. Tono satu lagi. Nggak usah, buat apa dia? Buat apa dia katanya? Buat apa dia? Ya kan soal mana ngasih ide aja gitu. Tono udah punya anak.
Oh, udah lahir. Udah lahir. Selamat ya kanan. Dikasih namanya apa, Pak? Tokai. Karena kenapa? Ada filosofinya. Kenapa? Nama dia dan istrinya. Nama Tono. Tono istrinya Kayana. Kaya. Jadi kalau dikasih nama anak, Tokai. Masih lucu. Oke, Ton. Oke, bagus kalau ditato tokai gitu. Ih, ada tokai di tangan lu. Pak Haji bisa. Namanya siapa Ton anak lo? Cowok. Abian. Alhamdulillah. Anak pertama cowok. Abian namanya. Selamat. Dari apa Abian tuh? Dari apa? Kenapa Abian? Itu Yamaha. Itu mah motor. Tapi Pak Haji ada, maksudnya lumayan bisa bahasa Batak gitu nggak sih Pak Haji? Terpapar nggak sih sama bahasa Batak? Kultur Batak. Gak terlalu. Nggak terlalu ya Pak Haji? Karena udah di Jakarta lama ya. Apa itu namanya? Ada namanya bahasa Batak yang aku tahu tuh sedikit tuh. Apa tuh Pak Haji? Horas, Sayang Jumaau. Ya. Alusia. Alusia Alianggi. Oh, dangadong Mereka beragam. Itu judul lagu. Itu judul lagu. Semua deh kayaknya itu. Judul lagu semua itu kayaknya. Olo. Oh, iya. Iya. Olo. Gitu. Tapi Pak Haji di keluarga kan ya kayak Ambon Batak tuh seninya tuh Sangat kental. Makanya kita juga nggak dipungkiri Pak Haji kan apa aja bisa, musik lah, acting lah, ngelawak lah. Sebenarnya gini-gini tuh dari orang tua juga ngelucu Pak Haji. Bapak gue tuh gitaris dulu. Dia bisa main gitar. Bisa. Jadi pertama kali gue belajar musik dari bokap. Waktu pas gue ulang tahun 17 tahun. Sambil ditato. Enggak. Karena bokap itu penato. Bukan ke situ. Cuma gue dikasih hadiah sepeda. Oke. Urusannya sama 17 tahun. 17 tahun. Sepeda. Tapi katanya bisa bermusik. Yang mau dijelaskan adalah mengenai musik. Bapak gua Apa salah? Papa Enggak salah bukan gua kasih sepeda. Papa gua tuh jago banget main gitar. Nih ya, waktu gua umur 17 tahun. Gua dapat kado sepeda. Salahnya di mana? Gak salah. Kan aku mau nanya gitarnya ini. Biasanya jawaban itu adalah korelasi terhadap pertanyaan. Itu kan template. Terlalu lurus, monoton. Iya. Si peci Tapi merah. aku dikasih Si peci merah. Tapi aku dikasih gitar dulu waktu SMP. Oke. SMP. Bukan 17, kalau 17 aku dikasih sepeda. Masih. Sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Dulu ya waktu aku kecil tuh punya sepeda BMX. Makanya sekarang aku kumpulin lagi sepeda BMX tuh. Pak Wendy tuh banyak tuh pada Recall memori waktu kecil dulu Iya. ya. Pak Haji berarti secara ekonomi keluarga lumayan cukup. Dulu. Enggak, cukup aja lah. Iya, maksudnya Maksudnya kalau beli- minta dibeliin. Iya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Harus ngumpulin dulu bokap gitu baru. Oh, iya tapi Maaf, kerja apa emang punya bokap? sepeda. Papa tuh dulu kerja di perhotelan. NATO. Enggak, NATO itu sebelum nikah. Belum nikah. Setelah udah nikah, Bukannya susah Pak Haji, maksudnya kalau bekerja dengan banyak, ya apalagi Indonesia pada masa itu ya. dia kerja di kasino dulu. Dulu ada di kasino di Jakarta Theater kan? Ikut Mas Kasino. Bukan. Kasino tempat itu. Kasino Las Vegas. Oh dulu ada. Jakarta Dulu kan legal. Legal dulu legal. Di Jakarta Theater itu dulu kasino di situ. Kasino gede gitu Pak Haji. Iya. Bokap gue jadi salah satu karyawan di situ. Karyawan di situ. Dapat tipsnya banyak tuh dari bos-bos yang pada main. Yang pada main. Ya. Sebelah Sarinah berarti ya? Iya, Jakarta Theater tuh dulu kasino. Oh gitu. Lucu banget Zamannya kerjanya ya. Iya, dan zamannya gubernur siapa dulu? Ali Sadikin. Ali Sadikin ya. Ali Sadikin. Oh, pada masa itu ya berarti itu untuk golongan orang-orang kaya lah ya, main Iya. kasino gitu ya. Gitu. Jadi bokap kerja di situ. Sebelumnya dia di perhotelan dan pernah juga dia kerja di cruise. Kapal Pesiar. pesiar. Wah, suka dapat jam yang keren-keren dulu dia tuh dari sana. Kok bisa dapet jam? Jadi kayak ambil. Ambil kosong. Itu bukan dapet. Itu bukan dapet. Enggak, maksudnya ada turis. Iya. Bule gitu. Dia turun dari cruise ketinggalan. Oh, ketinggalan. Ambil kan, mau dibalikin. Wah, orangnya kemana ya? Gitu kan. Padahal di belakangnya. Kalau di belakangnya. Karena cruise hotel itu per 2 bulan itu barang jadi milik karyawan. Kalau tidak diambil, Iya, 2 bulan kalau nggak nggak diambil. diambil jadi milik karyawan. Iya. Gitu. Jadi Tapi ya kenal pertama kali seorang Andre Taulani, aku baru dari kecil ya penyanyi. Iyalah. Penyanyi. Ya kita tahu lah, semuanya juga tahu. Sama, ini maaf nih Pak Haji, bukan maksudnya gimana.
Pak Haji tuh mudanya ganteng banget Pak Haji. Lu pikir gue sekarang nggak? Justru banyak orang yang bilang sekarang gue lebih ganteng. Bukan, karena kan dulu kan kurus, sekarang lebih berisi. Nggak, dulu tuh Pak Haji playboy nggak Pak? Pak Haji tuh jujur ya, kalau dilihat nih sama kayak Primus gitu, terus ada apa siapa dulu Tengku Rian. Levelnya segitu ya? Di bawah jauh sih. Aku kalau bilang kirain ngasih contoh seleb. Aku gondrong dulu Pak itu. Iya. Ganteng Dengan parah. kalung di depannya ini kan ada Yoi. kalung. Ah, kan ada fotonya tuh. aku dulu kalau dibilang aku playboy nggak enak, misalnya dari sendiri ngomong gue playboy. Iya. Dia orang yang mencap, ternyata gue tuh bukan playboy dulu. Tapi Wartawan aja yang bilang bahwa gue playboy karena gue mungkin gonta-ganti cewek. Tapi gonta-ganti ceweknya itu bukan dalam momen yang sama. Misalnya sekarang gue pacaran sama si A, dalam waktu yang bersamaan gue pacaran lagi sama B, C, itu baru playboy. Laku terus. Ini setelah gue putus, baru gue pacaran lagi. Oke. Normal dong. Normal. Nah, cuman media bilangnya kalau gue tuh karena sering ganti-ganti pacar, dibilangnya playboy. tapi berapa Nah kali ini emang mau nyari apa ini kebetulan? Nah, aku mau cari Andre Taulani muda. Tapi dulu tuh kayaknya nggak ada denger cerita ya. Kayaknya dulu nggak terlalu banyak gosip kali ya. Iya, nggak ada Iya. yang kayak image-nya Andre Taulani. Dulu kan memang fokusnya ngeband. Ngeband dulu. Ngeband dan ngeband. Kayak. Nih, ada Andre Taulani muda. Itu yang paling kanan, yang paling paling kanan yang mau ditunjukin. Ini dia. Tuh. Wih, Tuh, ganteng. Kayak personil The Doors ya. Iya. Kalau sekarang Sekarang kurang gede, gue nih segini nih, yang segini nih. Giorgino Abraham. Nanti di-insert. keren banget. Lihat deh siapa yang nggak tergila-gila. Aku kalau jadi cewek langsung, "Bang, pakai lagu Bang." Gitu. Enggak lah. Enggak Kalau aku gitu lah. cewek, kalau aku kan aku memang gitu. Udah, nggak usah disapu-sapuin makin brutal. Enggak, berarti fase menjadi selebriti itu tuh sesuatu yang disengaja atau tidak Pak Haji? Tidak. Karena waktu kita mau masuk ke dunia rekaman itu kan perjuangan juga luar biasa. Iya. 2 tahun tuh kita bikin demo, terus nawar-nawarin ke perusahaan rekaman, sampai akhirnya tahun 97 lah diterima di Indo Semar Sakti Bulletin Records. Setelah berapa tahun tuh Pak Haji? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kayak kita ngelamar kerja gitu, ke musik. Masih demo, masih demo. Kita ditunggu kira-kira sama mereka di ini nggak ya? Direspon nggak? Direspon nggak? Rata-rata kan nggak direspon. Akhirnya yang direspon cuma yang itu, PT Indo Semar Sakti. Awal pertama kebentuk itu teman-teman tongkrongan SMA. Itu teman-teman SMA itu. Teman-teman SMA. Tapi Pak Haji SMA-nya pinter nggak? Maksudnya orang yang berprestasi secara akademik. Nah, aku tuh kata nyokap nih, dari 10 besar tuh aku nomor 24. Gitu. Kalau dari 10 besar. Gak usah pakai ada 10 besarnya 24 langsung aja. Gimana? Kalau Saya kan biasa dibandingin mana 10 besar. kata nyokap gua kalau dari 10 besar tuh gua peringkat 7, 6. Itu tuh masih di dalam 10 besar. Kata kalau di 10 besar tuh gua peringkat 24. Itu Langsung aja Pak Haji. langsung gitu. aja. Kalau gitu. Oh berarti tidak ya. Aku dibilang pinter enggak, dibilang nggak pinter juga enggak. Aku tuh orangnya bisa fleksibel. Tengah-tengah aja. Tengah-tengah aja. Iya. santai. Pelajaran yang ngerti lah. Ngerti lah, tapi nggak pinter-pinter aman. Secara akademik kayak gitu. Kayak Cuman gitu. kesenian memang Wah, kalau kesini emang dari SMP, dari SD malah udah kelihatan. Berarti darah itu dari darah seni ngalir dari Iya. bokap ya. Bokap. Kadang-kadang kan maksudnya di SMP tuh kadang-kadang ada pelajaran seni musik. Nah. Yang ujiannya tuh nyanyi gitar. atau Aku tunjuk apa. tangan langsung. Jadi ketika mau ini kita belajar siapa yang mau bernyanyi, orang-orang kan pada nggak mau. Iya biasanya kan pada malu-malu untuk Gue nyanyi. tunjuk tangan, gue langsung Mau tampil ya? tampil. Tunjuk ya. tangan mau nyanyi. Mau nyanyi. Masa mau kampanye? Mancing terus nih masnya nih. Mancing terus nih. Mancing terus nih masnya. Dikira orang nggak capek apa ngelawak terus. Iya. Dia mancing, Desta mancing, semua mancing. Sabar Pak. Aduh. Sabar. Jadi sebenarnya udah bisa main alat musik itu umur berapa tuh Pak Haji? Sejak gue belajar gitar itu. SMP 17 tahun itu berarti? Enggak, SMP. SMP. Oh. Tapi kan SMA dulu kan maksudnya semua keterbatasan kan Pak Haji. Kayak misalnya bikin band, terus mau nge-recordnya, terus dapur rekamannya itu kan butuh biaya dan lain-lain. Nah, kita patungan, Gel. Oh. Patungan. Misalnya kita kemana ada berlima tuh, Stinky tuh. Ya udah kita ini yuk, recording yuk, bikin demo. Berapa biayanya? Udah kita patungan gitu. Segini ya dikasih. Itu kan gelas kau ada namanya tuh Oki Rengga. Ini gelas kau. Ada namanya. Ada namanya. Iya. Ada Benedion. Tuh. Aku mana? Gitu. Oh gitu, Pak Haji. Patungan. Maksudnya Pak Haji yakin banget nih mau jadi musisi. Yakin. Gua ya seyakin itu dulu. Makanya gue bilang gue punya kepercayaan diri yang lumayan tinggi. Ngelihat siapa Pak Haji? Dulu tuh gue ngefans banget sama
band dari Jepang Cassiope. Jam tuh. Tulisannya bukan. Kalau Casio aja ya. Iya. Cassiopeia. Oh, Cassiope. agak kurang kemampuan dia. Cassiopa. Cassiope. Bacanya apa tuh, Boris? Cassiope. Cassiope kan? Cassiope. Iya. Ada tuh band Jepang tuh. Band Jepang. Iya. Itu awal mula yang Gua nonton di Bikin- PHS. Pak Haji yakin bahwasannya aku pengen lah jadi musisi. Iya itu. Lalu kemudian nggak lama kemudian keluarlah band Indonesia yang gua ngefans banget, Club Project. Waktu itu lagunya tentang kita. Teng nong teng teng tong Ya, ada teng Club Project, ya. teng 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 teng. Capung, Itu gua capung. ngefans banget. Nggak ada capung. Ada dong personilnya namanya Capung. Nggak ada Club Project nama capung. Capung tuh grup di Java Jive. Ngaco nih main capung-capung. Ngaco. Yang iya, terakhir jadi produser musik. Tadi produksi. Berarti yang Dia sok tahu tapi salah. Tapi salah. Yakin Riset banget. dulu. Capung. Yakin banget loh. Club Project itu cuma 3 personilnya. yang 2 tahun berjuang itu tuh waktu udah kuliah SMA? Waktu SMA. Oh, 2 tahun berjuang untuk demo. Iya, yang oh iya, demo. SMA. Oh, berarti Memang masih SMA? sambil sekolah ya. SMA 2 tahun. Nah, pas keterima itu pas gua kuliah semester baru tuh, baru tingkat 1 lah tuh. Oh. Keterima tuh demo gua. Pak Haji kuliah di mana Pak Haji? Maaf. Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. STIEI. STSI. ST. Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia disingkat STSI. ekonominya kan ekonomi Stay. STEI. Stay. Stay. Bukan STSI. Ilmu Ekonomi Indonesia. Indonesia. STIEI. Bukan. Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. Oh, stay. Di Rawamangun. Oh, Rawamangun. dekat dengan rumah. Jauh, rumah gua di Grogol. Oh. Rumah gua di Kedoya. Kedoya. Oh, Kedoya. Di situ lah. Di rumahnya Maimunah. Rumahnya Nenek Maimunah. Nenek Maimunah. Iya, Nenek Maimunah berapa umurnya? Sekarang. Dia kelahiran tahun 36. Berarti sekarang usianya berapa? 2024. 97. 88. Iya, 88. 88 ya? Iya. Infinity. Infinity. Oh, 88. 88 Infinity. Alhamdulillah giginya masih bagus. Kalau sampai 99 jadi juragan itu. 99. Betul. Nenek gue sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya cuman karena udah tua ya udah nggak bisa jalan lah. Ya. Udah pakai kursi roda. Tapi masih ngobrol, masih ingat nggak? Jadi Nyambung. Oh masih nyambung. Apalagi kalau pas lebaran THR tuh tahu berapa. Nyambung banget kalau itu ya. Nyambung banget. Tapi Pak Haji, kakek kan itu CPM. Pak Haji nggak ada disodorin jadi Masuk aja nih. Tentara. Adik polisi. gua si Ari tadinya mau jadi tentara tapi akhirnya ya nggak jadi juga. Tapi untuk orang zaman, maksudnya bukannya orang kala itu untuk bermusik itu pasti kan udahlah. mau jadi Ngapain? apa sih di Iya. sini? Belum ada banyak contoh bagus. Ya itu Gitu. almarhum bokap gua. Ah. Sebelum dia meninggal, gue sempat kasih hasil demo Stinky yang jangan tutup dirimu. Iya. Oke. Biarkan ku mencoba gitu ya. Menjadi Nah, itu udah Jangan demonya. tutup diri. Gue kasih denger bokap kan, bokap dengerin. Ini lagu bagus, dia bilang. Cuman percuma kalau nggak ada yang tahu, dia bilang begitu. Itu berarti kata-kata motivasi buat Iya dong, harusnya dong. gua harus bisa masuk rekaman dan jadi artis nih. banyak orang tahu. Terus gue bilang, iya Pak, ini Andre lagi keliling sama teman-teman nawar-nawarin ini demo. Gitu. Terus lagu ini dengan bokap. Nggak berapa lama kemudian, kira-kira hampir setengah tahun kemudian bokap gue meninggal kan. Lagu itu akhirnya booming, diterima lah Di masyarakat. Nah gue lah, aduh bokap gue udah keburu meninggal sih. Kalau enggak, gue bisa ngebuktiin ini. Ini dulu Pak, yang Papa bilang. kalau Lagunya ini bagus. Didengerin orang bagus. Ini orang-orang sekarang semua denger nih. Gitu. Ya itulah kisahnya lagu Mungkinkah awalnya. Yang sebelumnya. Bisa lagu. Kan tadi jangan tutup dirimu. Kok jadi mungkin kan? Satu album. Ini satu album. Satu album memang. Tapi siapa sih yang nggak tahu lagu Mungkinkah dulu? Itu siapa yang bikin lagu aja? Padahal kan pengen momennya itu yang Sedih. haru. Inspirasional. Iya, dia jadi sembarangan aja dibikinnya. Itulah tadi. Awal mula lagu. Jangan tutup Mungkinkah tuh. Jangan tutup dirimu, Stinky. Mungkinkah? Tapi memang siapa sih yang nggak tahu Stinky? Asli. Yang Mungkinkah Betul. dulu? Aku dulu Poster Pak Haji aku ada. SD disuruh nyanyi ke depan lagu itu. Mungkinkah? Mungkinkah? Dan bahkan lagunya lebih beken daripada kadang-kadang bandnya. Betul. Iya kan orang tahu lagunya begitu. nggak tahu bandnya. Siapa yang nyanyi? Nggak Iya, tahu nggak gitu. Betul. Pernah dipakai jadi sinetron, judul lagu sinetron gak sih Pak Haji? Mungkinkah atau Jangan Tutup Dirimu? Belum pernah. Belum Tapi pernah. dibikin iklan bank pernah. Baru-baru aja. Oh, baru-baru aja.
Iya benar. Iklan bank. Iya. Jangan ketawa serius beneran. Ketawain deh. Bang beneran ya, bukan kayak Bang Jali, Bang Yadi gitu bukan. Itu kan dari sisi Bener. musik Pak Haji. Iya. Sekarang kita mau ngobrol dari sisi komedi. Nah, ini nggak ada alkohol. Weh. Oh, maksudnya berharapnya ada. Ya, Udah orang mintanya Di keluarga ada yang lucu nggak? Iya, berempat kan? Atau misalnya bokap, nyokap? nggak ada ya. Nggak ada ya. Serius semua berarti Pak Haji? Semua nggak terlalu serius juga, maksudnya santai. Ya normal aja, normal. Oh. Iya, misalnya bercanda tipis-tipis lah ya. Iya, tapi nggak ada yang komedi banget. Tuh. Termasuk Pak Haji? Aku pun juga begitu dulu. Dulunya. Oh, dulunya. Ini kayak sebenarnya karena kita pengaruh lingkungan ya. Oh. Makanya di mana kita berada, disitulah bumi dipijak. Iya dong Di kalau mana enggak. langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana kita berada, disitulah bumi dipijak. Iya masa orangnya enggak nabi. Iya. Iya, misalnya ke dagang sama tukang parfum kita ikut wangi. Oh. Iya. Berarti tadinya ya bermusik. dari Bermusik, kecil awal dan gue bermusik, segala gue macam. dulu mah jadi musisi cool banget gue, Nek. Oh, serius? Ah, kok ada nek-nya? Cool banget nek. Itu kan biasanya bukan bahasa orang yang cowok banget. Cool banget gua nih. Oh iya, oh nek. Cool banget gua, Nek. Tapi ada tambahan tangan ya. Iya, Ben, cool banget gua Ben. Oh, orang-orang manggilnya band, gue Nek dong. Biar beda. Siap, Kek. Bukan nenek kakek. Berarti Cool banget gua. sama sekali tidak ada image bahwa ini bercanda nih seorang Andre kan Gue cool banget. di depan kan vokalis kan. Iya, dari foto tadi sih emang kayak karakter Tapi cool kalau di gitu ya. teman-teman bilang di dalam pergaulan sih gue Ngebanyol. 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 Cuma kalau udah ditampil di kamera, gila anak band bro. Yo. Iya. Terus momen pertamanya apa punya ada berkecimpung di dunia hiburan televisi selain nyanyi? Apa awalnya? Sebelum ke komedi tuh gue ditawarin dulu sinetron. Oh, oke. Jadi ketika Stinky album ketiga berilis, abis itu di sela-sela kesibukan mau bikin album keempat, gue ditawarin sinetron, main lah. Habit dulu kan kita jelas beda itu pemain sinetron sama musisi. Jarang ada musisi yang bisa switch langsung Iya. gitu ke acting gitu. Kalau sekarang siapa ya? Musisi ke acting siapa? Judika. Judika sempat lah beberapa kali film. Iya. Aryo Wahab, Aryo Nugi. Iya, Nugi juga, betul. Pongki juga ya? Pongki nggak? belum Pongki main, nggak. belum main. Iya, enggak maksudnya pada masa itu tuh lazim nggak Pak Ji sebagai vokalis gitu terus pindah ke Atau ada tahun idealis sinetron? tertentu, musisi tapi main sinetron. Mungkin orang-orang iya, tapi kalau buat gue nggak, gue mah bablas aja. Yang penting gue seneng dan gue mencoba challenge baru gitu. Berarti murni karena look dong Pak Ji, karena ganteng kan? Ya jadi kalau itu mungkin gue diambil karena gue populer di Stinky. Iya. Nah biasalah industri-industri kan melihat wah lagi populer nih kita tawarin yuk gitu. Kebetulan penawaran itu gue ambil. Oke deh gue coba deh gue main deh di sinetron. Ternyata wah dapat sambutan yang cukup bagus dari pemirsa gitu. Seneng juga. Gue pertama kali peran gue jadi kakaknya Cindy Fatika. Cindy Fatika Sari. Dulu ada sinetron di Indosiar itu panjang sinetronnya dan sinetron favorit. Gue perannya sebagai kakaknya Cindy. Loh, stripping dong berarti. Sweeping. Berapa episode, Pak Haji? Wah banyak hampir. Lah ini stingginya gimana? Stingginya kan lagi. Disitulah mulai terjadi sebuah. Gue udah sibuk sinetron. Iya dong. Nah gitu. Secara pundi-pundi wah jelas nih gitu. Iya, begitu akhirnya album keempat rilis tetap gue masih sampai album ke-8 gue masih tetap sama Stinky. Gitu. Oh sampai album ke-8 masih sama Masih Stinky? sama Stinky. Berarti itu celah-celah kalau misalnya lagi nggak syuting sinetron Iya, sama gua Stinky. gitu. Berarti secara turnya lumayan berkurang dong Stinky? Berkurang memang. Ditambah juga memang albumnya kan berpengaruh ya. Albumnya penjualan udah makin ini kan. Album meledak tuh 1, 2, 3, 4 masih bagus penjualan. Begitu album kelima udah mulai agak sedikit turun terus sampai album ke-8 ya nggak terlalu booming lagi. Gitu. Jadi makanya Tapi Pak Ji bisa acting tuh dari mana? Kan itu sinetron lagi. Maksudnya itu full berakting dari mana? aku banyak belajar dari Pak Deddy Mizwar. Wah itu guru suhu itu. Lah, ketemunya di mana? Aku kan main di sinetron Pak Deddy Mizwar. Dipercaya jadi bukan. Dulu dia punya FTV tentang FTV religi gitulah. Nah, aku dicoba main di situ, Pak Deddy tertarik, akhirnya setelah itu gue main filmnya beliau. Pertama kali Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Dekat. Sama Saprol. Sama Saprol sama Kipli. Itu adalah acting
pertama Pak Haji di film. Di film. Layar lebar. Layar lebar. Langsung Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Sini banyak itu. Pemeran utama. Bentar. Sebelumnya ketemu apa makanya bisa tiba-tiba diajak casting untuk film? Ya dari sinetron tadi kan Pak Haji lihat. Oh, udah sinetron udah jalan. Akhirnya Pak Haji Deddy Mizwar panggil, main dong sinetron gue ada TV dipercaya. Begitu main, beliau tertarik. Dan beliau memang pertama kali mau bikin film. Sekalian dia nawarin gue. Andre. Booming juga itu filmnya. Sinetronnya lebih booming lagi. Iya. Sampai gue dipanggil Pak SBY ke istana tuh, satu tim semua. Dapat apresiasi. Gara-gara film Sama sinetron itu. Saskia Diameka kan? Iya, Oh iya, iya. benar-benar. Tahun 2004. Pak Berapa SBY. itu satu episode Pak Haji waktu itu? Bayarannya? Oh. 5 juta. Banyak. 2004. Nah, kalau sekarang satu episode berapa? Kalau Itu kurang ajar kalau sekarang. Masnya kayak orang LHKPN Mas. berarti ya memakan waktu banyak lah ya. Maksudnya ya akhirnya Stinky tidak. Iya, jadi- akhirnya gue kan merasa nggak enak lah sama temen. Iya. Akhirnya gue bilang, untuk next album gue mengundurkan diri. Daripada jadi penghambat Daripada gitu. jadi penghambat. Karena temen kan pengen terus berkarya kan. Lah jalan aja gue. Cari aja vokalis baru gitu. Cari vokalis baru lah gitu. Nah, itu udah mulai akrab tuh dengan dunia televisi. Terus tuh, nah main sinetron, main film, pokoknya gue Ya. acting lah. 2006, Ya. gue ditawarin main komedi TV Play. Ngelenong Nyok. Ngelenongnya Trans TV. Bareng sama Bedu, Oke Lukman. Irfan Hakim, bukan. Bukan. Deswita, Adul, almarhum Diki yang Iya. Ya. Big Diki. Big Diki. 2006. Nah, berarti itu Booming. murni dilihat sebagai karena Pak Haji main sinetron, kita coba di Iya, komedi. kenapa ditawarin? Karena sebelumnya gue sering main jadi bintang tamu ngelaba, ketoprak humor. Sering tuh kan mereka suka ada reguler Bagito Show. Awalnya bintang tamu, pas jadiin bintang tamu, lucu. Iya. Akhirnya Trans TV bikin, gue diambil. Andre coba di situ, kumpulin lah tuh. Ada Iya, Ferry Mariadi juga. Ada nama-nama tadi itu. Iya. Booming acaranya. Acaranya booming. Stripping 3,5 tahun. Setiap hari. Setiap hari. Tayangnya pagi. Yang Lenong Yuk, satu episode berapa? Nggak usah. Ini orang dari tadi matre. Materi banget. Iya. Nggak usah ngitungin harta orang. Oh, itu Nggak usah tahun ngitungin. tuh. 2004 aja 5 juta. Kita kali-kali aja coba. 2004. Ini sekarang Wah, 2004 tuh 5 juta. Begitu 2006 main ngelenong Nyok, 1,5 juta. Berarti awalnya band, habis itu Acting, baru komedi. Gitu. 2009, 3 tahun lah tuh. Harusnya akhirnya bungkus. Si ngelenong. Begitu bungkus, nah OVJ dibikin lah. Iya. di Trans Di Trans 7. Ini beda di Trans TV, Trans Iya, 7. Iya. Nah, produsernya bilang, Andre kita coba deh masukin casting. Karena OVJ. kita butuh sosok yang cool, Nah, keren gitu lah gitu. Kalau cowok lah yang cowok banget lah, gitu ya. Kan di situ udah ada Nunung Ajis, Ya. Sule Parto. Iya. Kan. 2 kandidatnya gua sama Ferry waktu itu. Ferry Mariadi. Ferry Mariadi. Alhamdulillah yang terpilih gua. Mainlah 2009 OVJ pertama kali. Itulah. Di situ beda sama Ngelenongnya. Kalau Ngelenongnya komedinya by script. Udah ditulis, jadi kita tinggal ngikutin aja. Janjian. Lu Kalaupun ada ngomong improv apa, udah janjian duluan. Lu misalnya ngomong apa, abis itu gue nih. Gitu. Iya. Jadi kelucuan itu dari script. Script. Tapi begitu OVJ, benar-benar gue dilepas. Nah, itu yang PR buat gue. Gila nih. Iya. Nah, itu fair buat gua. Iya. Ini gila nih gue. Penyesuaiannya berapa lama Pak Haji? Maksudnya kayak Apa effort yang dilakukan? Ya, karena itu setiap hari dan gue percaya kalau kita kan gini, orang kalau latihan terus jadi nggak bisa kan? Iya. Apapun, Iya, betul. apapun lah. Iya. Lu lakukan kegiatan ketika lu nggak bisa, lu latihan, lu tekun, lama-lama bisa. Ya begitu juga gue percaya itu. Gue ikutin aja terus flow-nya. Gue main terus, walaupun nggak lucu bodo amat, gue terus coba sambil gue belajar. Oh kalau komedi itu ada punchline, ada mancing, ada 1, 2, 3 pang, 1, 2, 3 pang gitu. Kita belajar. Banyak yang bantu gue. Salah satunya ya Sule. Ajis, Nunung, Parto, mereka memang spesialis komedi kan. ya. Tiap hari dengan mereka akhirnya kita terbiasa. Tapi memang Instingnya jadi instingnya jadi terasa. Gitu. tapi dulu itu emang tekanannya nggak begitu besar ya Pak Haji. Maksudnya kan ada hal yang dimana aduh kalau aku nggak perform nanti aku tuh dikeluarin lah. Belum lagi kadang-kadang Overthinking, ya. overthinking. Sekarang
sosmed kan. Maksudnya kalau orang nggak lucu tuh kayak, oh ini keluarin aja nih, nggak lucu. Komentar nih. di sosmed iya, tuh kan. komentar. Iya dulu, sekarang ngeri ya. Iya, kalau dulu nggak ada. Jadi Nggak ada. Pak Haji tuh emang ya udah murni belajar aja tanpa ada tekanan-tekanan dari luar ya. Kurang lebih hampir setahun pertama tuh Adaptasi lah ya. adaptasi lah. Iya, iya, iya. Begitu tahun kedua mulai terus ya udah akhirnya seterusnya. Berapa tahun waktu itu OPJ, Pak Haji? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. 2009 sampai 5 tahun 2014. 2004. Itu OVJ-nya. OVJ. Pas mantapnya. Oh iya, Ada lagi ya, barang Pas OVJ itu Mantap. pas mantap. Iya. Pas mantap tuh gue, Parto, Sule. Ini kan pas Parto, Andre Sule. Andre Sule. Ya. Itu Mantap. weekend. Mantap Marni. Enggak ada. Enggak ada. Mantra aja. Aku kan Mantap kuliah aja. 2009 Pak Ji. Nah kami punya jadwal makan malam. Satu kosan itu yang punya TV di kamarku. Satu kosan itu kita makan jam 7, jam 8 ngumpul di kamar nonton OVJ. Nungguin. Iya, ada 6-7 orang tuh. Iya Pak Haji bener. Tontonan kami itu, aku dulu itu tonton rutin. 2009 kemana dulu? Kapan waktu itu? 2009 Masih sampai penjara ya? Penjara. udah keluar. Oh, udah keluar. 2009 aku udah profesional bola, Main bola. Pak Haji. Oh udah bola ya? Makanya cadangan nonton OPJ mulu. Kalau udah jatuh dari styrofoam tuh kan udah. Iya, dulu kan jorok-jorokan Iya. gitu kan. Ayah Ajis lagi udah diisengin tuh. Ajis, iya. Nah, Lu masih di Unpar ya? Iya, Unpar. Iya kan? Lagu IWPI ujungnya OVJ selalu di hati. Iya. Iya. IWPI dulu tuh. Terus ada momen tour kan? Iya, OVJ gitu. Tour, Wah, OVJ ramenya. Roadshow. OVJ Ya, Roadshow. Nah, Ramenya Pak Haji, gimana caranya ya? Setelah semua spot tuh ke Pak Haji tuh. Itu masa itu tuh gila lah ya. Maksudnya kayak seorang ya superstar lah kita bilangnya. Share rating kita tembus 32%. Setara bola ya, setara timnas main ya. Iya, skala sekilas. Iya. Berarti secara penafsirannya berarti 32% Penonton rakyat Indonesia nonton. nonton OVJ. Gila kan tuh. Iya. Tapi menahan itu Pak Haji, menahan untuk tetap stay humble, menahan untuk tetap ada yang ngobrol apa gitu-gitu tuh gimana Pak Haji di tengah spot yang segitu banyak pada masa itu Pak Haji? Apalagi usia kan masih belum terlalu Masih muda banget. Iya kan masih muda banget ya Pak Haji. Sekarang juga masih muda. Lo tahu kan? Kalau Pak Haji Kalau Pak Haji sekarang muda, kami apa bayi? Kayak kalian ini aja lah. Asik-asik aja. Enjoy the moment Iya, aja gitu. betul. Gak usah terlalu beban-bebanin kali ya Pak Haji ya. Tinggi tidak menjadi terbang, rendah tidak menjadi Tinggi. Sambil nyari. Pepatah sih nggak ada yang bener deh. Dia ada, aku rasa udah ada 3 kali dia ngasih yang kayak gitu, tapi nggak pas. Karangan sendiri semua. tinggi tidak menjadi terbang, rendah tidak menjadi tinggi. Iya kan? Iya, bener. Gitu aja udah. Gitu aja udah. Santai aja. Tinggi tidak menjadi terbang tidak menjadi rendah. Udah Gitu aja. Tapi maksudnya apa nggak orang mungkin melihatnya wah enak ya syuting gitu doang dapat duit. Iya ya. Ya, Padahal gitu. sebenarnya kita yang kerja tuh, waduh effortnya. Nah, maksudnya itu bertahun-tahun tiap hari bahkan dalam satu hari ada pengulangan program yang ini. Iya, iya. Belum kalau bulan puasa ada ngambil sahur, ada yang buka gitu. Itu menjalani hidupnya di kepalanya itu gimana sih? tinggi tidak menjadi Bukan. Kita harus lihat bahwa ini adalah rasa syukur yang kita dapat. Iya. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita mungkin membutuhkan pekerjaan itu, tapi kita mendapatkan. Jadi kita harus bersyukur aja. Syukuri apa-apanya. Apanya dong? Ya bener nggak? Bener nggak? Iya dong. Apanya dong? Aku lagi serius. real komedian. Syukuri Apanya? Awalnya nadanya nada syukuri apanya dong. Sembarangan aja udah. Tabrak si peci merah. Ini mah emang living legend. Living legend, benar. Aduh, aku nanti kalau ini episode ini mah aku inget selalu ini mah pasti ini. Tapi kan OVJ pernah setinggi itu. Iya. Terus ada momen berkurang atau Tidak gimana? ada pesta yang tidak usai. Ya. Tidak ada pesta yang Itu tidak betul. usai. Kali ini tepat. Kali ini tepat. Kali ini tepat dong. Iya. Tidak ada pesta yang tidak usai. Tepat sasaran sesuai konteks. Iya, sesuai konteks. Padahal cuma benar. ngomong peribahasa. Iya, itu benar. Lucu. Itu benar. Ini tepat semua sesuai pertanyaan, tepat konteks.
timingnya pas. Tidak ada Ketika pesta. lagi di atas, ketika lagi hebat, nikmati semua prosesnya. Iya. Tapi jangan terlalu euforia. Iya. Ingat satu saat kita pasti selesai. Ya. Jangan berharap wah ini akan abadi selama. Karena kan tidak ada pesta tidak usai. Ya. Jadi nikmati prosesnya, nikmati semua kebahagiaan itu. Tapi jangan terlalu happy. Tapi Karena Pak Haji, kita harus persiapkan ketika ini berhenti sehingga tidak menjadi stres. Tapi Pak Haji, pesta tidak ada pesta yang tidak usai. Iya. Tapi Pak Haji tuh buat pesta-pesta yang lain-lain. Itu. Pesta selesai, kita bikin pesta lagi. Gitu, bro. Nanti, Bro. Iya. Party tuh. Apa nih Bapak lu? Tono Bapak lu. Kalau betul kalau dipikir ya dari Ini orang lebih bahaya daripada dari ngelenong nyok. Ya kan? Selesai. Langsung sambut OPJ. OPJ selesai, pindah lagi program. Iya. Ini talk show. Ini talk show. Ini talk show. Selesai ini talk show. Lapor, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gila. Berapanya duitnya orang itu? Mulai kayak jegel ya. Pak Haji, maaf nih, mau nanya nih. Kalau dulu kan sebagai orang awam melihatin OVJ lagi top-topnya. Tiba-tiba bubar jalan, ada trauma amin, tiba-tiba kenet gitu. Itu apa prinsip, bukan maksudnya apa ya? Maksudnya pertimbangannya udahan di OVJ atau Ya. dengan ke ini talk show gitu. Ya memang sebuah program itu kalau bisa mencapai sampai 3 tahun itu udah hebat banget. Karena Apalagi stripping ya. ya. 3 tahun itu udah cukup. Karena kita ada namanya masa orang jenuh. Bukan hanya penontonnya jenuh, kita yang main pun jenuh. Itu kan sebuah hal yang manusiawi. Ya. Jadi kita ketika udah lewat 3 tahun nih harus siap-siap nih. Kalau memang ternyata panjang ya itu bonus. Bonus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi. Tapi kita harus persiapan Kita nih. harus persiapan juga karena mungkin udah sampai di titik jenuh dan pasti kan setiap era berbeda-beda. Ya. Trennya apalagi. Nah, waktu itu mungkin OVJ udah melewati masa itu, udah mulai agak begini. Tiba-tiba Sule duluan ditarik ke net. Oke. Aku masih tetap stay di OVJ. OVJ. Tapi karena mungkin di sana kayaknya punya ide Andre sama Sule duetin asik nih gitu. Jadi Jadi aku pindahlah ke net. Kita bikinlah ini talk show dan itu memang benar-benar semuanya dari nol. Bukan hanya ini talk show-nya nol, tapi netnya sendiri pun juga masih dari nol. betul. Jadi kita Bapak namanya Bareng-bareng. itu bersama bareng-bareng. Jadi 1, 2, 3. bentuk brainstormingnya juga bareng-bareng. Bareng-bareng. Kan terciptalah ini talk show dari cuma 0, sekian persen rating share-nya sampai double digit. Udah sampai double digit loh. Dan kita pernah ngalahin Trans 7. TV sekecil itu bisa ngalahin Trans 7 kan luar biasa. banget ya. Di era ini talk show. Berapa tahun waktu itu? Oh, ini talk show 7 tahun. 7 tahun. Pak Haji bilang 3 tahun udah bosen, 7 tahun. Ini 7 tahun. Ini tayangan setahun Karena 2 memang- kali. Enggak, memang enggak. Karena mungkin di net nggak ada lagi program sekuat itu dan mereka pertahankan. Iya. 2014 sampai 2021. 21 ya. Iya. Akhirnya tuh Itu pun tutupnya karena COVID. iya. Iya. 2020. Jadi disepakati tuh udahlah ini lagi Covid juga. Dari COVID juga tutup. Beres itu ya Pak Haji. Setelah COVID itu tutup, ini talk show. Gimana nih lanjutkan lagi kan? Iya. Tiba-tiba aku dipanggil lagi sama Trans 7. Pulang kampung. Pulang kampung. Ditawarin lah sama Fori. Lapor, Ini ada Pak. lapor Pak nih Lapor, Bang. Pak. Gini-gini, mau nggak lo gini-gini. Siapa aja yang main? Wendy, Ayu. Oke lah kita coba ya, kita bikin pilotnya. Gue jadi komandan lah. Iya. Coba pilot. Kok seru nih, asik banget ya. Bikin pilot selesai, diterima sama atasan, ACC bikin. Jalan. Awalnya cuma 3 kali seminggu. Akhirnya jadi stripping ya. Karena begitu tayang itu, kok responnya oke. Iya. Akhirnya udah. Tapi Pak Haji, Kalau mau menolak misalnya ajakan gitu ada nggak Pak Haji? Kayak misalnya lagi di ditawarin program. Oh gini, zaman gua di net dulu, itu Trans 7 udah berapa kali nemuin gua di belakang untuk narik. Ayo pindah ke Trans 7 kita bikin sesuatu. Lagi naik-naiknya nih ini talk show kan. Gue bilang nggak bisa, gue udah terikat kontrak di sini. Gue nggak bisa main-main belakang gitu loh. Gue harus selesaikan dulu kontrak ini, baru gue bisa pindah. Berarti niat pindah itu kalau misalnya ini udah selesai. Selesai. Gitu, ya. Walaupun itu diojok-ojok ini. Begitu juga sebaliknya. Ketika gue di Trans 7, ya net, ya TV-TV kompetitor tuh pada nawarin dengan bayaran yang lebih besar apa segala. Tapi gue selalu menghormati agreement. Iya. Gentle agreement. Gentleman agreement. Tapi Pak Haji, yang kita tahu kan Pak Haji tuh ada, maksudnya beberapa program tuh emang ya gitu terus panjang, lama. Ada yang ini nggak sih, maksudnya kayak nyesel gua nggak ngambil ini.
gitu. Enggak ada. Nggak ada ya. Semuanya ya baik ya diambil ikhlas aja gitu berarti. Apakah ada program yang dulu ditawarin cuman nggak diambil ternyata tetap gede programnya? Yang paling deket MHS tuh. Main hakim sendiri. Itu gue ditawarin jadi hakimnya. Tapi posisi gue masih jadi komandan di Laporpa. Gue nggak bisa dong. Nggak bisa, udah tayangan sejenis. Tayangan sejenis. Gue nggak mau. Gue harus membina hubungan baik dengan semua stasiun televisi. Gue tolak. Akhirnya sekarang Yang Mulia Desta. mungkin kalau waktu itu gue jadi hakimnya lebih booming. Mungkin. Gue kira mau merendah loh. Mungkin. Kalau gua jadi hakimnya mungkin bisa aja malah nggak bagus. Iya, gitu kan. Itulah tipe orang merendah. Tapi ini komedi. Nggak mungkin dibaca pikiran di mana-mana. Patah Gitu. Itu kan komedian. dibilang sekarang Pak Haji itu tuh komedian yang effortless gitu loh. Ya. Yang kayak nggak berusaha tapi lucu Ya. terus gitu. Udah sebagai komedian udah setinggi itu. Tapi kenapa kayaknya belakangan ini kayak mau acting lagi nih? Iya. Iya. Kenapa Pak Haji? Jiwa aktor gue tuh muncul lagi. Wis. Apa triggernya? Dia jujur aja ya. Tahun lalu gue tuh sempat ditawarin untuk bergabung di film Transformer. Cuman gue tolak. Jadi nyesel aku nanya. Jadi Transformer. Kenapa? Ditolak kenapa? Gue perannya jadi baterai aki. Gue nggak mau. Suruh ngecas. Suruh ngecas doang. Ngapain gue? Suruh ngecas robot. Gue bilang nggak usah. Nggak usah. Gue mendingan jadi komandan. Nggak usah. Tadinya sebenarnya kalau ditawarin Transformer mau jadi apa? Transformer. Ya minimal gue jadi pengantar pizza. Emang tahu Transformer yang mana? Bumblebee. I am Optimus Prime. Itu kan. Saya dengerin Kurnia. itulah ciri khas aja. Apa lagi kita obrolin? Apa lewat di kepalanya? Singkat aja dulu. Ini dulu aja. Gini aja dulu. Optimus Prime. Itu aja di trio Kurnia. Ya, tapi apa Pak Haji awal mulanya? Sebelumnya kan itu apa yang kemarin main? Pasutri Gaje. Pasutri Gaje main lagi. Kan ada tuh yang Pasutri Gaje itu filmnya bagus, lucu. Gue pikir itu tadi bakal booming. Ternyata ya belum rezeki. Iya. Kelibah sama kalian. agak lain ini. Enggak. Luar biasa. Maksudnya kan ditawarin, kita tahu pasti yakin yang sebelum-sebelumnya juga banyak yang nawarin. Cuman kan pas nggak ada Kenapa waktu mau dan gitu? apa dan ini kenapa balik lagi ke layar lebar gitu Pak Haji? Kan gue perannya juga Nggak banyak. nggak banyak, hanya sebagai bintang tamu. Karena kadang-kadang ya buat orang di TV Bintang tamu film mana ada bintang tamu? Ya supporting lah, supporting. Enggak, kadang-kadang kan maksudnya di dunia film tuh kadang-kadang kalau menawarin artis yang sudah stripping, apalagi strippingnya misalnya stripping program TV gitu ya, jadi host, jadi apa. Ketika ditawarin film mereka tuh rata-rata nggak akan masuk nih secara budget. Ya. Iya. Karena tiap hari yang udah saya buang adalah ini yang Iya, saya kerjain. betul. Ketika di blok buat film kan secara pendapatan nggak matching. Tapi kalau Pak Jandra kenapa mau? Apa karena memang hanya sedikit sih? Ya dia? karena memang mungkin mereka prepare dengan budgetnya. Oh. Masuk aja. Iya. Gitu. Makanya diambil. Berapa ya? Nanya lagi lu. Nanya doang, tadi nggak dijawab. Terus akhirnya kan main lagi nih di film. Nah itu karena, ternyata seru juga ya Iya acting lagi ya. Sekarang kan booming ya film-film Indonesia tuh banyak yang keren-keren. Iya. Dan pilihannya banyak dan semua mulai aktif gitu berkarya itu. Jadi gue kayak pengen deh gue juga main film loh gitu. Maksud secara production value juga levelnya udah meningkat, udah baik gitu. Iya gitu loh. Dulu kan gue main film zaman 2006. Iya. Ya mungkin sekarang kan udah lebih teknologinya, terus juga kemudian lebih marketnya bagus, beda. iya. Tapi jujur, Pak Haji nonton agak lain nggak? Nonton Di mana? di rumah. Ya nggak apa-apa juga. Iya. Baru-baru ini berarti. Baru-baru ini aku lihat cuplikan-cuplikannya. Bisa aja lihat cuplikan. Bukan gitu. Gua nggak nonton aja booming, gimana gua nonton? Benar. Tapi Pak Haji, bentar. Tapi keren agak lain. Kalau bisa dilihat, Cetak sejarah film Indonesia. Filmnya lebih Itulah. Nah ini gue bilang. Kenapa bisa sukses? Kenapa bisa? Iya ini kita tunggu nih. Kesederhanaan kalian itulah yang bikin sukses. Tapi Pak Haji tahu ceritanya Makanya nggak? itulah kita kalau tulus ngerjain sesuatu. Ya. Happy, enjoy, nikmatin semua proses. akan nyampe ke penontonnya juga Hanya gitu. penonton karena aura yang kita tebarkan tuh aura yang ketulusan gitu loh. Tapi- bukan semata-mata uang, Betul, tapi- semata-mata duniawi, Tapi- semata-mata karena komersil. Tapi- tidak.
Andre, Gindra. Tapi bener sih Om Paji bilang, maksudnya kalau ya udah tulus aja gitu. Iya. Nggak berharap apa-apa, taunya. Iya tuh. Ya kayak Pak Haji. Kalian nggak tinggi-tinggi waktu itu kan, yang penting terus Lebih top ini, apa semua yang dipegang sama seorang Andre Taulani jadi. Sampai bikin klub motor. Iya ya. Klub motor tuh kan apa sih gitu? Apa sih gitu? Tiba-tiba Cuma gitu. buat motoran doang gara-gara pandemi. Sama nih ya, Pak Haji itu kan kayak circle-nya nggak ketemu kan sama anak band ya kayak Pak Vincent gitu kan. Setelah itu pandemi ngumpul, bikin klub motor. Iya. Pak Haji ini apa ya? Dukun, kamu nih dukun ya? Pak Haji ini Illuminati gitu. Nggak, apa aja dipegang jadi set, jadi duit gitu. Taulani TV. Tapi prediksi itu siapa awal mula yang Atau gimana ceritanya kok bisa ada gitu? Klub motor Dari itu. sholat Jumat. Oke. Bintaro sektor 2. Bintaro sektor. Oke. Oh, Kang Ronald Surapraja. Aku sholat Jumat, tiba-tiba aku nengok, loh ada Ronald di belakang. Ronald Pagundes. Enggak tahu. Dia nggak tahu Dia Ronaldinho. nggak tahu Ronaldinho. Nggak tahu. Ronald Pagundes tuh pemain Persik Kediri. Wah. Bingung merespon. Nggak ada lanjutannya. Wah, udah aja. Oke, berarti Sholat Jumat, begitu ada Ronald. Dari habis itu gua WhatsApp kan. Lo sholat di sini juga. Di mana lu, Ji? Gua di depan lo. Ya udah, kita sholat Jumat lah. Selesai sholat Jumat, gua samperin dia kan. Sering lo sholat di sini? Iyalah, rumah gua deket di sini, dia bilang. Oh iya, gua juga sering nih. Kau cerita-cerita habis itu. Kita motoran seru kali ya. Kita kumpulin aja anak-anak Bintaro nih ya, artis yang deket sini. Siapa aja ada Vincent gitu, ada Stevie. Ayo kita kumpulin. Ya udah besok gua kontak-kontak ya, gua bilang gitu kan. Tapi lu mau kan? Lu ada motor kan? Gua bilang, ada. Gua bilang, dia bilang ada. Ya udah. Akhirnya gue inisiatif bikin lah grup WhatsApp, gue kontak-kontak. Kita awalnya cuma berlima. Gue, Vincent, Ronald, Tora, sama siapa dulu? Stevie ya? Iya itu kali ya. Iya. Udah tuh main motor. Seru juga nih. Ketagihan, lagi yuk. Kayaknya enak juga nih riding bareng-bareng. Apalagi waktu itu lagi pandemi kan, yang masih Iya. job belum nggak menentu. Iya, 2020 tuh. Iya. Ingat banget gue tuh. Abis itu terus undang lagi yang lain lah. Lama-lama jadi banyak. Ada 13. gading apa segala. Belum 13, maksudnya masih 10 kalau nggak salah. 10. Udah tuh kita riding lagi setiap minggu tuh, bikin grup WhatsApp. Lama-lama kok kayaknya kita coba yuk riding ke luar kota gitu. Mau coba Bali lah gitu. Akhirnya berangkat lagi. Di situ mulai tuh si Surya masuk, Ferry Mariadi karena di net bareng. Yang Bali itu yang kalian pakai baju ungu-ungu itu ya? Tanah kita dulu nggak Sukabumi. Enggak, Bali pertama kali. Oh, Bali. Yang ungu ya. Oh iya ungu itu kan ya? Berangkat ke Bali, gua ada kamera lah, kamera kecil-kecil. Syutingin deh, syutingin nggak salah aja gitu. Ya masih belum proper kayak sekarang. Upload di YouTube gua, booming nonton jutaan. Wih seru ini gitu. Wih, seru ini langsung berbunyi. Gencring. Dan anak-anaknya fun, anak-anak happy semua seru kan. Mulai 1, 2, 3 booming terus. Udah dong. Mulailah otak bisnis. Belajar ini kan. Sayang dong nih kalau ini kita. Tiba-tiba ada klien. Gue sponsorin deh. Udah akhirnya kita koordinir lah si Melvin Taulani TV. Jadilah sampai sekarang. Dan akhirnya membawa rezeki lah buat seluruh. Iya. Betul. Taulani TV juga booming juga. Kenapa digitalnya tetap jalan? Udah jelas-jelas bikinnya di YouTube. Namanya Taulani TV. Bandel emang dia orang. Iya ya. Bangor ya. Bangor banget ya. Makanya gue pengen ganti nama tapi gimana udah. Iya udah terlanjur. Kalau ganti nama mau jadi apa? TTV. TV. Kan yang kita protes TV-nya, bukan Taulani. TV-nya. Kalau Taulaninya kita nggak masalah, itu identitas. Taulani TV mau diganti jadi TV. Nggak, tapi iya juga, maksudnya kan yang kita tahu kalau bikin YouTube tuh Pak Haji harus bikin konten rutin apa semua. Sementara kita tahu Pak Haji tuh syutingnya tiap hari apa semua. Pada masa itu tuh gimana membagi waktunya Pak Bener Haji? kata Boris, waktu itu kan pandemi. Syutingan juga masih ini. Iya, Bikin aja di rumah lah. Bikin aja, maksudnya nggak langsung gede kayak sekarang juga. Awal dulu ya? gua punya kantor itu di kayak kontainer gitu. Oke. Kita bikin kontainer, terus editing Kita semua di situ. bikin konten. Bikin paling kontainer. Sambil bermain seng-seng. Dilanjutin. Berarti musisi sudah, aktor sudah, konten kreator sudah. Politikus sudah. Politikus sudah. Pernah 2000. Pernah. 2000. Tapi Sudah pernah. itu keputusan yang menurut Pak Haji sesali apa enggak?
Enggak, gue gak pernah menyesal apa yang pernah gue lakukan. Karena itu sebuah perjalanan. Tapi ketika gue lihat, ya gue dulu kenapa ikut itu ya. Nah, di antara semua yang dijalanin berarti sekarang ini pengennya disebut apa atau yang lagi enjoy yang mana nih? Aku. Musik kan lagi mau bikin lagi nih. Andre Taulani, Popstar. Ada apa tuh manggung bawa itu biawak cewek itu. Boyen. Awak cewek. Boleh. Kayak atraksi. Bukan biar. Sekarang malah lagi semua di jalan lagi pengen ke yang mana sih sebenarnya gitu. Apa aja lah. Udah Andre Taulani aja udah. Andre Taulani mau disebut apapun ya silakan. Iya, udah enjoy aja lah ya, enggak yang sampai enjoy lah. Soalnya Papa Lopa kan garasi kita tahu. Terus sekarang udah studio rekaman lagi. Oh, serius banget ini berarti. Betul. Jadi udah jalan aja nih Pak Ji. Iya. Hobi otomotifnya tetap kita jalan. Karena memang hobi kan kita laki-laki. Hobinya apa sih? Kayak mainan kita Motor, mobil, otomotif, olahraga, sama mainan. Oh enggak semua. Ada yang hobinya lain ada. Apa? Kasih tahu. Kok ke dia? Ada yang hangout. Iya. Ada yang ketangkasan. Iya, itu, Ketangkasan ya. Ketangkasan dalam memprediksi sesuatu. Iya. Ya. hujan apa nggak hujan gitu. Sama ini minta tolong banget. Pelek mau saya lepas. Pelek lo. Ditodong lagi kan Iya. Ini baru-baru aja beli motor gua. Iya. Gua modalnya berapa? Nawar mulu. Pelek. Janganlah kalau pelek. Itu masih gua pakai. Ya udah. Jadi apa yang nggak dipakai? Plat nomor. beli plat Itu kan emang nomor. udah harus sama semuanya. Kenapa platnya? Jegel baru punya motor Harley baru nih. Wih. Sportster. Karburator lagi. Keren. Klasik jadi dak. Modelnya udah model yang Japanese Jap style gitu. style. Keren banget. Udah jadi, terima jadi dia Terima udah. jadi ya. Gila. Cuman dia beli dari gua. Jujur aja beli dari gua tanpa pelek. Jadi itu motor nggak ada peleknya. Nggak ada bannya juga dong. Ya, Tapi termasuk itu otomotif. Sempat ada beberapa orang tuh yang sebel. Digoreng lagi sama dia nih. Iya, aku tuh pernah dimusuhin sama anak-anak mobil. Zaman pandemi kan konten otomotif Iya. Pak Haji. Harga Mini Cooper Morris bisa tembus sampai 700 juta. Iya, sekarang Iya, 700 Mini juta. Rover gitu Iya. udah 700 jutaan gara-gara Anda. Buat yang jual sih seneng. Wah, ngebantu nih harganya. Cuma buat yang beli, kok jadi segi mahal gini sih Iya, gitu sekarang. Karena hype harga naik ya. Iya, barang nggak ada. Barang nggak Tapi ada. hype. Hai. Yang bikin hype bapak ini. Luar biasa. Tapi ini, jujur aja, gue bukan karena kalian ini semua lagi syuting bareng-bareng nih. Gue seneng ketemu orang-orang baru yang vibes-nya tuh asik gitu. Kayak ini, Oki dengan gayanya dia, Benny, lu. Ini masing-masing punya kelucuan-kelucuan yang, kalaupun gue main berdua dia aja, gue seneng. Dapat gitu chemistry-nya. Sama lu juga gitu. Jadi ketika Tapi Pak Haji, sama Regen, iya, sama Diki. sama Diki. Wah itu kalian asik-asik semua. Jadi kalau gue tarik benang merah, kalian tuh semua keren gitu. Jadi gue masuk ke situ nyaman gue. Iya, Makanya Pak Haji hypein biar harganya naik. Tapi yang ada dalam pikiran kami tuh sangat berterima kasih karena diterima. betul Pak Haji. Karena Terbalik aku dong yang terima kasih. Ya enggak dong, kami dong. Eranya kalian ini. Oh enggak. Kami terima kasih. Makasih Pak Haji. Kami Pak Haji ya udah voting. Kami koalisi musik apa ya kami? Nggak, tapi memang gini Pak Haji, kita kan junior lah, kita ini butuh banyak belajar sama senior. Makanya kami ini seneng banget diterima sama Pak Haji, sama Pak Wen, sama Pak Surya. Kan banyak tuh beberapa masnya yang senior-senior, Cing Abdel, gitu, Pak Haji, Bang Wendy, Kita Pak tuh Desta, gitu, Vincent. berterima kasih karena dikasih kesempatan belajar, Ya. diterima. Karena betul Pak Haji, ketakutan kami besar ketika baru mau memulai, misalnya jadi bintang tamu aja. Iya, kalau Pak Hajinya nggak, ini kita kayak aduh gimana ya gitu. Iya. Tapi kan sambutan Pak Haji, Pak Wen, Pak Surya semua tuh Baik, ayo, sama-sama nih. sama-sama, Gimana gitu. biar semua ini jadi satu kesatuan yang lucu gitu. Ya, dibantuin misalnya, Iya. oh ini orang lucu nih, oh kayak gini nih caranya supaya keluar lucunya. Iya. Itu tuh dibantuin tuh kita kayak, wah kita dirangkul. Karena kita ada di momen dulu tuh kita nontonin Pak Haji dan kawan-kawan, nontonin dari rumah Asli, gitu. Pak, dari zaman kecil. Berarti Pak Haji tuh tua.
Tapi Regen pernah cerita. Iya. Regen pernah jadi penonton OVJ. Ah. Waktu zaman OVJ itu ngundang penonton. Komunitas motor. Bukan, yang dari luar tuh suka bawa-bawa. Kan misalnya besok bawa panci. Iya, gitu. Datang semua tuh sahur-sahur tuh. Iya, sahur. iya. Nah, Regen datang dah tuh jadi salah satunya tuh. Dia seneng ngeliatin pemain-pemain OVJ. Dia bilang mamanya di kampung, "Oh, aku ketemu Nonton pemain OVJ ini." Oh gitu Pak Haji. Iya, dia cerita sendiri tuh. Akhirnya sekarang bisa bareng sama legenda komedi Indonesia. Orang Indonesia. ngajarin lagi dia sekarang suka menginjak-injak gua. Menyaingi prediksi. Dengan membuat Anti prediksi. Dia sebagai ketuanya. Wah, kurang ajar emang. Kacau Regen emang. Kacau Gen. Kacang lupa kulit ya Pak? Kacang lupa penjual. Kalau masih ke kulit masih penjualnya. Lupa dia. Lupa dia. Dia Nggak ada. Dia nanti rame nge-mention dia apa-apaan nih? Salah lagi aja gua. Salah lagi aja. Tapi ya jujur di anti prediksi itu isinya tuh orang-orang seru-seru semua itu dengan berbagai macam karakter tuh. Kayaknya karena moodnya dari prediksi deh, makanya sama-sama aja sebetulnya orangnya juga itu juga. Iya sih. Ya Pak Haji juga. Iya. Vincent juga, Desta juga. Keren. Tapi Pak Haji gimana ya? Maksudnya untuk tetap bisa stay gitu di entertain gitu Pak Haji. Ada ininya nggak ada Kiat-kiat. Kiat lagi bahasanya. Kiat-kiat. Kalau sepantaran Pak Haji kiat-kiat. Ngerti itu Kiat-kiat bilangnya. Atau gimana menikmati momennya gitu. Karena kan ganti-ganti terus kan. Iya. Iya, apa ya, kita beradaptasi aja. Kita mau beradaptasi, kita mau belajar juga dari yang baru-baru, terus melihat tren apa nih sekarang. Jadi ya gitu, harus bisa beradaptasi dan komunikatif juga, konsisten ya. Ya itu aja sih. Ada sederhana itu. Ada quote nggak? Jadi gini. Waduh, oke. Serius nih. Nggak mau pertanyaanmu aja buat Oke. quotes-nya. Ya. Pertanyaan dari dia. Ini pertanyaan signature program ini harus dari Jegel. Gini Pak Haji. Kadang hidup tuh kan nggak selamanya gitu di atas, kadang di bawah. Tapi yang kita lihat dari Pak Haji sebagai contoh, orang yang pekerja keras, tidak pernah mengeluh. Mungkin beberapa momen bau minyak angin, iya. Oke. Kenapa? Gue nyari minyak angin. Jadi keingetan. Nggak, tapi kita ngerasa bahwa Pak Haji tuh bisa menerima siapapun orangnya, mau yang dari kita yang paling muda sama menghormati yang lebih tua. Itu tuh kayak bersinergi gitu, nyambung terus. Pak Haji tuh dimanapun dia berada selalu bisa nyaman gitu, selalu bisa mingle gitu. Sebenarnya Pak Haji, Apa minyak angin ini, merek ini? nggak usah, bukan. Nggak ada korelasinya sama yang dia. Tapi minyak angin ini enak kalau Mitujo. Minyak angin tutup hijau. Kena kau kan? Aku biasa kelakuanmu kayak gitu kan. Mitujo. Minyak angin tutup hijau. Kukira memang mereknya Cina. Sama makanya aku baru dengar nih aku. Nggak, apalagi kayak misalnya aku pernah syuting sama Pak Haji sama Kenji gitu. Gimana Pak Haji ke Kenji, ke Dio, itu tuh jadi belajar. Kita tuh jujur pengen gitu jadi orang tua yang kayak Pak Haji gitu. Yang bisa tetap bisa bergaul sama yang lebih muda. Poinnya berarti. Poinnya maksudnya bagaimana? Pelek tahan. Apa Pak Haji kalau mau dibagi Pak Haji, apa prinsip yang Pak Haji Prinsip pegang, hidup gitu. Prinsip hidup gitu. Udah jadi orang baik, jadi orang benar, terus selalu bisa menyenangkan orang-orang di sekitar. Udah gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Orang baik, orang benar, menyenangkan orang-orang. Iya, dimanapun kita berada, kita senangkanlah orang-orang lain. Orang-orang di samping kita. Aku happy kali kalau pelek itu ditahan. Astagfirullah, kalau itu urusannya kan beda. Itu aja udah kita. Tapi kita, kalau dari kita maksudnya, kalau dari aku khususnya buat Pak Haji sehat-sehat selalu. Betul Pak Haji. Pak Haji sehat-sehat terus. Kita mau ditutup dengan peribahasa oleh Pak Haji. Oke. Gokil, langsung oke. Ada satu peribahasa. Karena nilai setitik merusak susu yang nggak pakai BH. Terima kasih masukan. Sampai ketemu lagi. Ada apa?